Shalom, anak-anak kelas 6 dimanapun berada. Tentu selamat berjumpa dan selamat bertemu kembali dengan Master Eret di pembelajaran online. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, mari kita membaca kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Master bacakan untuk kita semua. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami ingin mengenal Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami dari pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti ini. Kami percaya Roh Kudus Tuhan selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang Master cintai dan Master kasihi, hari ini kita masih tetap belajar tentang arti ibadah, ya. Nah, tadi kita sudah membaca dalam kitab Roma. Di sini berceritakan tentang kehidupan orang Kristen. Paulus menceritakan tentang kehidupan dan perilaku orang-orang Kristen, yaitu Master dan anak-anak. Ya, khususnya yang dibicarakan adalah hal melayani Allah. Sekali lagi, hal melayani Allah. Rasul Paulus membicarakan masalah praktis tentang bagaimana seharusnya perilaku pengikut-pengikut Kristus menjalani hidupnya. Apalagi anak-anak sekarang sudah kelas 6. Kalau kelas 6 itu kita berbicara tentang kursi yang paling terakhir yang anak-anak duduk di bangku SD. Paham ya maksudnya? Artinya kelas yang paling atas. Tinggal menghitung bulan, anak-anak sudah beranjak ke SMP, di situ sudah masuk dalam remaja. Di situ anak-anak menunjukkan bagaimana sikap praktis untuk melayani Allah. Nah, kalau kita berbicara tentang hal melayani Allah, maka kita akan berbicara tentang kemurahan Allah. Nah, kata kemurahan dalam bahasa Yunani itu berbentuk jamak dan dapat menunjuk kepada belas kasihan, rahmat Allah yang besar. Dalam sejumlah bahasa, rahmat Allah yang besar dapat diungkapkan dengan kalimat seperti Allah telah menunjukkan kasih-Nya. Sekali lagi, Allah telah menunjukkan kasih-Nya. Nah, kalau ada nya, kalau lihat dalam kamus itu nya itu ada tulisan N itu kapital. Berarti menunjukkan kepada seseorang, berbicara tentang seseorang. Allah menunjukkan kasih-Nya lewat seseorang. Siapakah dia? Siapakah yang dimaksud oleh Allah? Yaitu anaknya Tuhan Yesus Kristus. Nah, anak-anak yang Master cintai dan Master kasihi, kalau kita lihat di terjemahan bahasa Indonesia masa kini, yaitu Allah sangat baik kepada Master dan anak-anak. Allah sangat baik kepada kita. Dan dalam kitab Roma tadi kita melihat ada kata saudara-saudara. Saudara-saudara yang dimaksud berarti pertalian kekeluargaan.
Saudara di sini yang dimaksud adalah saudara seiman. Anak-anak tahu seiman? Tahu seiman? Seiman artinya orang yang benar-benar hidup dalam Tuhan, atau orang Kristen yang seiman, yang percaya kepada Tuhan. Itu yang artinya seiman. Saudara yang sama-sama yang percaya kepada Yesus Kristus. Di situ Rasul Paulus menasihatkan kita. Dalam kalimat ini dapat diterjemahkan dengan saya sangat mendesak kalian. Kata Paulus ya, saya mendesak kalian dan saya mendorong kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Tubuh ya, tubuhmu. Nah, ada 3 hal yang perlu Rasul Paulus minta. Itu 2 berbentuk positif, yaitu mempersembahkan tubuhmu dan berubahlah oleh pembaruan budimu. Dan 1 berbentuk negatif, yaitu janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Master memberikan sebuah contoh konkret yang pasti anak-anak menghadapi di rumah. Master kasih contoh ikan, ya pasti semua udah lihat ikan ya, pasti tahu dong ikan. Nah, ikan itu hidupnya di laut, ya ikan itu hidupnya di laut. Pada saat anak-anak mau goreng, pasti anak-anak butuh garam, betul tidak? Betul, butuh garam? Sudah pasti. Ikan kok hidupnya di laut, kan airnya asin. Kenapa kita goreng butuh garam ya? Ya, kenapa? Kenapa adik-adik kita goreng ikan harus butuh garam? Di situ kita melihat akan rasanya, kita akan merasakan rasanya. Jadi garam itu kita perlu. Ya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kehidupan anak-anak Kristen biar menjadi garam. Dan bukan cuma sampai garam saja, tapi menjadi terang. Garam dan terang. Nah, anak-anak yang Master cintai dan Master kasihi, kalimat mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, hendaknya menyatakan bahwa persembahan kurban adalah bagian penting dalam agama Yahudi dan dalam agama-agama lainnya. Pada zaman Paulus mengatakan bahwa orang beriman tidak perlu lagi mempersembahkan binatang mati. Ya, binatang mati atau persembahan lainnya untuk menyenangkan hati Allah. Tapi mereka lebih baik mempersembahkan seluruh dirinya dalam pelayanan hidup kepada Allah. Ya, kata persembahan kalau kita terjemahkan secara harafiah, ya, itu korban persembahan atau korban ini dilukiskan dengan 3 cara, ya, yaitu hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Mengartikan istilah yang kudus dengan yang khusus untuk Allah, sedangkan yang berkenan kepada Allah dapat juga diterjemahkan yaitu yang menyenangkan hati Allah. Menjadi pertanyaannya, apakah anak-anak kelas 6 hidupmu sudah melayani Tuhan? Pertanyaan kedua, apakah anak-anak kelas 6 sudah mempersembahkan tubuhnya untuk Tuhan dengan talenta yang Tuhan berikan? Semoga itu terjawab dalam pribadi masing-masing. Ya, sekian pembelajaran online yang Master berikan. Semoga anak-anak tidak bosan mendengar penjelasan dari Master. Kalau ada penjelasan yang kurang jelas, anak-anak bisa WhatsApp Master
atau bisa di Google Classroom, khususnya kelas 6, Master udah buat. Anak-anak boleh bertanya apa saja di situ tentang pembelajaran hari ini. Karena di sini waktunya tidak terlalu lama untuk Master menjelaskan secara mendetail. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, ajarilah kami anak-anak-Mu hidup berkenan kepadamu, bukan hidup berkenan dengan dunia. Mari Tuhan sertai kami, berkati kami, ajarlah kami Tuhan, agar hidup kami menjadi berkat dan berguna buat orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.